Tugas kita sebenarnya setiap muncul masalah itu adalah menelusuri. Jadi melakukan proses telusur, kemudian mengurai. Karena tidak ada yang namanya asap itu tanpa api. Ya. Seperti itu. Dan selalu saja apinya ketemu kalau asapnya ada. Nah, tinggal masalahnya apinya itu seringkali nggak kerasa karena adanya di dalam sekam ya. Kalau kita nanti sudah bantu korek baru menyadari. Dan pada akhirnya saya bersyukur pada Tuhan bahwa banyak sekali orang tua yang menangis, kemudian bercucuran air mata atau matanya basah karena menyadari gitu. Dan saya bahagia kalau ada orang tua yang konsultasi sama saya, kemudian menitikkan air mata, itu artinya bahwa ya sudah muncul sebuah pengakuan bahwa saya adalah mungkin salah satu sumber yang dicontoh dari anak-anak saya. Nah, kemudian saya selalu mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa mengubah anak kita sebelum kita berubah. Oke, gitu. Baik. Jadi kita nggak mungkin menghapus gambar yang ada di cermin sebelum kita pindah tempat gitu. Seperti itu, berubah. Kita ke 08784215 dan seterusnya. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah, gimana nih cara mengatasi anak yang sudah pintar mengancam bila tidak dituruti? Usianya berapa ya? Wah, ini tidak jelas saya, tidak ada, cuman itu saja pertanyaan, tidak ada kelengkapan penjelasan yang lain. Satu, biasanya orang tuanya juga suka mengancam. Ya. Terus yang kedua, biasanya kalau di dalam buku saya di 37 kebiasaan itu orang tuanya no action talk only. Jadi banyak ngomong tapi nggak ada realisasi, nggak ada bukti gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah biasanya orang tuanya tidak tegas. Jadi akhirnya dia yang diatur oleh anaknya, dia yang diancam oleh anaknya. Nah, yang keempat biasanya orang tuanya tidak punya aturan main. Jadi beberapa waktu yang lalu ada yang cerita pada saya ya mengenai anaknya yang kalau main katanya nggak ingat waktu pulang. Nah, itu sebenarnya anak yang main nggak ingat waktu pulang atau kita yang nggak punya aturan main untuk masalah bermain. Akhirnya saya tanya, ibu punya nggak di rumah itu schedule dari pagi sampai malam? Jadi sejak anak bangun ngapain, jam berapa, kerjain apa, kemudian bagaimana dan sebagainya. Nggak punya. Kemudian kalau anak mau main, apa yang ibu sampaikan? Ya main jangan lama-lama ya, nanti kalau udah sore pulang. Nah, satu, main jangan lama-lama. Itu kan sesuatu yang sangat longgar dan tidak spesifik. Jangan lama-lama tuh berapa? Versinya ibu berapa jam, versinya anak berapa jam. Yang kedua, kalau udah sore-sore pulang, nah sore itu jam berapa? Versinya ibu jam berapa, versi anaknya jam berapa? Nah, lebih jauh lebih baik kalau kita bicaranya, oke, kamu mau main kemana? Nah, mulai jam berapa, main apa? Kemudian kamu bisa pulang jam sekian nggak? Persis kan jam sekian. Kalau nggak pulang jam sekian, maka apa konsekuensinya? Resikonya apa? Apakah A, B, C, D? Nah, kemudian kalau misalnya nanti kamu lupa gitu, bisa nggak mama ingatkan 15 menit atau 5 menit sebelumnya? Kamu bawa HP nggak? Sekarang kan sudah zaman HP. Atau kamu yang harus lapor posisinya jam berapa, kenapa? Kalau terlambat kenapa? Kan itu lebih clear. Jadi membuat anak itu tahu bagaimana cara berbuat benar. Satu. Yang kedua, di dalamnya tidak ada salah persepsi. Gitu. Persepsi lama, persepsi sore, persepsi cepat pulang, nah dan sebagainya. Nah, ini yang seringkali kita tidak sadari. Nah, tiba-tiba yang muncul, nah saya kan korek dari cerita anaknya nih. Iya. Yang muncul itu pas dia pulang marah-marah, Padahal menurut anaknya sih udah oke-oke aja, kan udah sore, disuruh pulangnya sore. Sorenya anak-anak tuh jam 6 gitu, pas matahari mulai terbenam. Ibunya pengen jam 4:30 begitu. Nah, ini yang seringkali terjadi dan efeknya kita seolah-olah tidak membuat kesalahan di sana. Anak yang dipersalahkan. Nah, kemudian pada saat anak pulang sore dimarahi, kemudian dihukum. Nah, anak tidak belajar apa-apa nih. Yang dia tangkap adalah ini orang tua gimana sih, kan kita tadi bilangnya begitu. Kok saya tiba-tiba dimarahi? Kok salahnya di mana begitu? Nah, lebih baik kalau misalnya anak kita
katakanlah kali itu salah, ya lebih baik kita, oke, kamu kesalahannya di sini, harusnya begini. Nah nanti kan anak akan bicara, loh mama nggak bilang jam sekian gitu. Oke kalau gitu ke depannya kita sepakat. Nah jadi kesepakatan demi kesepakatan dan aturan main ini yang seringkali tidak dimiliki oleh keluarga. Nah sudah tidak dimiliki, kemudian anak dianggapnya melanggar, tapi melanggarnya adalah melanggar pikiran kita, yang harapan kita, ekspektasi di pikiran, bukan melanggar kesepakatan. Nah kira-kira seperti itu. Sedangkan pemerintah saja untuk memberlakukan sebuah aturan kan ada sosialisasinya, ada pengenalannya, ada trialnya sampai benar-benar diberlakukan. Lah kita sama anak kita enggak langsung gitu. Iya udah aturannya cuma lisan, dadakan, kemudian begitu langsung diterapkan. Iya langsung. Itu juga harus begitu dipatuhi. Iya begitu anak pulang langsung dimarah-marahi. Jadi kadang-kadang saya sering bercanda, ini sebenarnya yang error siapa sih gitu.